Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di Opmas, obrolan mahasiswa. Ngobrol santai tapi insight sampai. Hai semuanya, dengan saya Heriani Musdalifah Putri yang akan membimbing pembicaraan pada kali ini. Kalau dipikir-pikir, sekarang hampir semua aktivitas kita, khususnya mahasiswa, itu menggunakan media sosial, teman-teman. Entah itu digunakan untuk mencari informasi, bertukar kabar, maupun mencari lowongan pekerjaan. Nah, tanpa kita sadari, ternyata media sosial itu bukan hanya untuk menjadi sarana komunikasi, tapi juga bisa mempengaruhi kebiasaan serta gaya hidup mahasiswa. Nah, di episode kali ini kita akan membahas terkait yang sangat relate dengan kehidupan mahasiswa khususnya, yaitu sosial media dan gaya hidup mahasiswa khususnya di Samarinda. Nah, untuk ngobrol lebih lanjut tentang topik ini, telah hadir bersama kita kedua narasumber yang kebetulan juga merupakan mahasiswa yang ada di universitas salah satu kota Samarinda. Mbak Risma dan Mbak Tiara, dipersilahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risma Maulana. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas Nahdlatul Ulama. Saya Tiara Hairunisa, mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur dengan prodi Ilmu Komunikasi. Nah, Mbak Risma dengan Mbak Tiara, saya akan mulai dari pertanyaan yang cukup ringan ya. Kalau dipikir-pikir, sekarang kan media sosial tuh sangat berkaitan erat dengan mahasiswa. Dari bangun tidur, pasti mahasiswa itu khususnya membuka HP untuk mengecek sosial medianya. Dari beraktivitas juga pasti akan diselingi dengan membuka HP. Begitu juga sebelum tidur, pasti mahasiswa membuka HP-nya terlebih dahulu. Entah itu buat cari informasi, bertukar kabar, maupun untuk mencari hiburan. Nah, kalau menurut Mbak Risma dengan Mbak Tiara, seberapa besar sih pengaruh media sosial terhadap kehidupan mahasiswa, khususnya mahasiswa Samarinda? Kalau untuk saya sendiri sih, media sosial itu tuh sangat berpengaruh banget untuk mahasiswa. Karena semua akses kehidupan kita sekarang di era digital, kita tuh pasti butuh banget yang namanya media sosial kan. Nah, kita di media sosial tuh nggak cuma untuk bertukar kabar, tapi kita juga mengakses hal penting kayak entah tugas atau enggak kayak info-info apa nih ada di kampus atau enggak info apa yang ada lagi di luar gitu. Menurut aku sih media sosial tuh penting banget untuk kita sebagai mahasiswa sih. Oh, sangat berpengaruh bagi kehidupan mahasiswa khususnya. Benar. Kalau dari Mbak Risma? Sebetulnya sama juga ya, bahkan itu jatuhnya sekarang tuh jadi habit buat mahasiswanya. Betul, karena jadi kebiasaan. Iya, karena semua hal kita tuh pasti bergantung sama handphone. Kita sudah ketergantungan sama handphone, sama media sosial tentunya. Kita dari bangun pagi aja udah meriksa nih, wah hari ini ada jadwal apa, ada notif apa, ada berita apa, dan itu tuh diulang terus kan setiap hari, jadinya habit. Makanya itu tuh sangat berpengaruh sih di kehidupan mahasiswa juga. Dan juga sangat penting untuk mahasiswa. Berbicara tentang media sosial. Media sosial kan pasti ada memiliki banyak sekali platform di dalamnya. Seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan masih banyak lainnya ya. Nah, khususnya bagi mahasiswa nih, platform apa kira-kira yang digunain oleh mahasiswa? Yang paling sering digunain oleh mahasiswa itu platform apa? Dan untuk apa? Apakah mahasiswa ini sering mencari hiburan atau melakukan hal-hal yang lebih produktif? Bagaimana? Sebetulnya ada banyak platform dan tergantung juga. Kadang ada mahasiswa yang emang mereka platformnya itu khusus untuk mereka pribadi atau ada buat keperluan yang lain. Contohnya kayak WhatsApp. Itu kemungkinan pasti sih 100% semuanya gunain WhatsApp karena di situ tuh kita bertukar kabar. Ya. Terus kalau contohnya yang lain, kalau misalnya platform TikTok, itu tuh mungkin lebih ke pribadi sih ya, ke pribadi mahasiswanya. Karena itu tuh kebanyakan buat hiburan. Nah, sedangkan misalnya contoh yang lain itu kayak platform Twitter, X, itu karena di sana tuh banyak berita, mungkin mahasiswa di sana banyak ngakses berita-berita, ngeliat berita-berita. Iya, yang lebih internasional gitu. Iya. Kalau Mbak Tiara? Kalau untuk saya pribadi, media sosial yang paling sering mereka akses itu ada dua, TikTok dan juga Instagram. Nah, kenapa TikTok? Karena
mahasiswa itu biasanya mencari hiburan. Gabut dikit scroll, Betul. scroll dikit scroll. Pokoknya Stres dikit scroll lagi. pokoknya terus TikTok. Dan itu TikTok tuh sebagai platform untuk hiburan mereka sih. Kalau di Instagram kebanyakan mereka tuh mengakses entah info penting beasiswa atau enggak kayak Lowongan pekerjaan tuh bisa kayak gitu. Kalau menurut aku sih dua platform digital itu tuh yang paling sering mahasiswa akses deh, ya kan? Dan juga tambahan kayak teks kayak gitu tuh mereka masih selalu bersinggungan sama ketiga media sosial dan banyak media sosial sih pasti kalau mahasiswa. Untuk penggunaan platform itu tuh sebenarnya balik lagi ya ke mahasiswanya. Iya. Itu kalau misalnya mereka memang lebih senang untuk bersenang-senang, pasti gunain ketiganya itu untuk hiburan saja, tanpa adanya info dunia yang masuk ke dia. Jadi kalau bicara tentang media sosial, saya kepikiran satu topik ini. Itu topik cafe hopping. Teman-teman tahu nggak cafe hopping itu apa? Cafe Saya hopping. nggak pernah dengar sih, tapi kayaknya cafe hopping tuh kayak hunting cafe gitu nggak sih? Ya? Iya, maksudnya Oh. ini. Iya, benar-benar. Untuk lebih jelasnya teman-teman, cafe hopping itu lebih kayak menjelajahi beberapa kafe dalam satu waktu yang berdekatan. Sebagai contoh, Mbak Risma dan Mbak Tiara malam ini akan pergi ke cafe A. Ya. Entah itu untuk nongkrong atau sebagainya. Tapi setelah dari sana kalian ngeliat nih di media, di tren-tren itu ada kafe terbaru, karena langsung geser ke situ. Bahasa sekarang geser ya, pelanggan sekarang. Langsung geser. Geser mana lagi nih? Iya, kayak gitu kan. Masih jam 9 belum. Nah, itu namanya cafe hopping. Kalau pelakunya sebagai cafe hopper. Hunting cafe itu juga masuk. Menurut Mbak-mbak ini, mahasiswa sekarang tuh datang ke cafe seperti itu emang butuh tempat belajar dan nongkrong, atau karena pengaruh, atau terpapar pengaruh tren yang mereka lihat di sosial media? Dua-duanya nggak sih? Iya, Ya. dua-duanya. Itu balik lagi ke mahasiswanya. Karena mahasiswa itu kan banyak ya. Mereka juga punya kepribadian banyak, punya keperluan yang berbeda-beda gitu. Jadi sebagian ada yang emang mereka datang ke kafe-kafe itu ya emang buat belajar. Kadang di kafe itu tempatnya kadang ada musiknya. Betul, Itu, yang tenang gitu iya, ya, relax. kafe itu kan juga ada banyak macamannya. Ada yang tempatnya tuh adem, estetik gimana. Itu tuh bikin pikiran mereka encer juga. Jadi kayak wah enak nih buat nugas, ada musiknya segala macam. Tapi ada juga sebagian mahasiswa yang datang ke kafe itu ya cuma sekedar nongkrong. Oh bener, karena udah tidur juga di rumah kan, Iya. jadi pengen suasana baru gitu. Kalau Mbak Tiara? Ya menurut saya sama kayak Kurang lebih sama. yang kayak yang saya lihat sekarang. Pengamatan Mbak Tiara. Menurut saya ya, Iya. menurut saya lebih banyak mahasiswa yang nongkrong. Iya. Niat awalnya nih, misalnya niat awalnya Belajar. gue mau belajar Iya, kita berkelompok segala macam. nyampe sana buka laptop malah banyak gosipnya. Jadi kak bukannya malah belajar, malah nongkrong, gosip, bagi informasi segala macam. Nah, jadi banyak banget mahasiswa yang kayak lebih nongkrong. Iya, dari segi banget mahasiswa yang belajar. untuk belajar. Tapi ada gitu. Tapi ada. Rata-rata kan tadi seperti yang saya bilang, mahasiswa tuh datang karena tadi kan Mbak Risma mention bisa jadi keduanya, terpapar tren-tren di media sosial atau karena emang pengen belajar atau nongkrong. Nah, pernah nggak sih Mbak Risma dan Mbak Tiara ini terpapar karena media sosialnya? Itu pernah nggak? Karena ngeliat nih tren, ada kafe terbaru, kalian pengen datang, langsung datang. Pernah. Jadi itu secara nggak langsung media sosial ini nggak pengaruh baik atau buruk sih sebenarnya. Sarah, kalau misalnya lebih ke nongkrong, kan tadi mahasiswa lebih sering menongkrong ya. Iya. Berarti mahasiswa meninggalkan belajarnya. Iya. Lebih sering kebanyakan nongkrong. Menurut kalian nih media sosial bawa pengaruh buruk atau tidak bagi mahasiswa? Sebetulnya media sosial itu Nggak berpengaruh apa-apa. nggak bawa pengaruh apa sih? Yang jadi pengaruhnya itu di diri kita sendiri. Oh, di mindset mahasiswanya. Gimana cara kita membawakan ininya, kayak menanggapi ininya itu loh. Kalau ya kita pengen pengaruhnya baik, ya itu dimulai dari diri kita sendiri. Misal kayak itu kan, misalnya ada info kafe baru buka nih, estetik apa segala macam. Wah, kita ngeliat nih, Tiara ada kafe baru nih. Terus misalnya aku nih ngajak kita kesini yuk nongkrong. Karena aku nggak memfilter, yang aku harusnya aku memfilter untuk memilah mana yang penting mana enggak. Aku selalu mengiyakan ajakan dari kafe. Padahal itu kan secara nggak langsung
aku melakukan perilaku konsumtif, boros. Iya. Kayak gitu. Harusnya mungkin alangkah baiknya kita pikirin dulu. Kalau misalnya aku iyain, fungsinya buat apa? Kita ngapain dulu gitu ke sana? Nongkrong aja, nggak ada hal lain. Iya. Otomatis itu pemborosan dong. Jadi menurut kalian nih, media sosial secara nggak langsung nih membuat mahasiswanya itu menjadi lebih konsumtif atau boros Iya, gitu. benar. Secara nggak sadar membuat Iya. mahasiswanya menjadi lebih boros. Kalau nggak bisa memfilter ya. Tadi maksud filter itu bagaimana? Gini, Membentengi diri membentengi kita. diri, ya, Iya, membatasi diri kita. Kayak ya mungkin ini kalau misalnya kita ikut ini gunanya buat apa? Kita cuma nongkrong doang. Maksudnya itu juga membuang waktu kita dong. Mahasiswa pasti punya banyak tugas dong gitu loh. Mahasiswa sekarang tuh datang ke kafe tuh butuh tempat belajar dan nongkrong atau karena terpapar Karena tren. Iya, karena terpapar. Terus kenapa jadi konsumtif? Karena mereka terpapar tren, jadi membuat mereka melakukan perilaku konsumtif. Iya. Oh, jadi sosial media buat itu. Kita ngasih tahu kan dampaknya juga. Gue yang salah. Nah, ada nggak pesan atau tips dari teman-teman nih untuk mahasiswa lainnya khususnya? Biar nggak kebablasan mengikuti tren, menurut kalian apa yang perlu dilakukan supaya mahasiswa lebih bijak mengatur pengeluarannya? Tadi kan menurut kalian media sosial tuh membuat mahasiswa secara nggak sadar menjadi lebih konsumtif atau lebih boros. Ada nggak saran atau tips dari kalian supaya mahasiswa tidak terpapar tren-tren yang seperti itu? Memilah mana kebutuhan sama keinginan. Kalau Iya. jadi kita sebagai mahasiswa itu tuh kita bisa menilai mana yang memang kita butuh ini sama keinginan kita. Menurut aku sih itu sih, kita harus bisa memilah. Harus lebih pintar. Ya, Mana yang perlu didahuluin nih buat dibeli gitu kebutuhannya sama keinginan yang sementara. Jatuhnya ini nggak sih kayak jangan terlalu FOMO lah. Biasanya kan orang kayak gitu ikut-ikutan. Kan kita ikut ya. Iya. Nah, kalau tadi kan kita membahas apa yang kita lihat dan beli karena media sosial ya. Sekarang mau bahas sisi lainnya nih. Media sosial kan bukan hanya untuk tempat mencari informasi dan sebagainya. Tapi media sosial juga bisa dijadikan tempat mahasiswa khususnya untuk menunjukkan diri kepada orang lain. Ada yang suka berbagi prestasi, kegiatan organisasi, hobi, atau bahkan membuat vlog, cerita kesehariannya. Menurut kalian, media sosial tuh lebih banyak membantu mahasiswa untuk berekspresi nih, atau justru membuat mahasiswa harus terlihat sempurna dibanding pengguna lain? Menurut aku pribadi ya, sebetulnya dua-duanya. Tapi kenapa jadi dua-duanya? Itu karena dua pandangan yang berbeda juga, berbeda. Cara mahasiswanya itu memandang. Bisa jadi media sosial itu buat mahasiswa itu mengembangkan diri, mengekspresikan diri, karena dia ingin membangun apa itu namanya? Citra. Ya, Branding. membranding diri. Iya, Iya, pengen memvalue dirinya. Wah, dia orangnya yang kayak gini, kayak gini. Tapi ada juga mahasiswa yang Membuat merasa harus lebih sempurna dari yang lain. ya itu kenapa dia bisa berpikir dia harus merasa lebih sempurna? Karena dia melihat pencapaian orang lain atau si orang ini kan, kita membranding diri kita, tapi kita tuh pengen yang lebih terus gitu. Merasa kurang. Akhirnya kita punya perasaan iri, entah iri atau ya itu tadi perasaan kurang. Akhirnya kita pengen lebih terus. Daripada orang tuh nggak mau bersaing, tapi karena punya perasaan itu, malah secara nggak langsung bersaing sendiri gitu. Padahal cukup jadi diri sendiri, di mana kemampuan kita. Oh, harus ketahui di mana limit kita itu. Benar-benar. Wah, nggak terasa ya kita udah sampai di penghujung obrolan kali ini. Nah, teman-teman, dari diskusi tadi, ternyata media sosial memang memiliki pengaruh yang sangat besar, terkhusus bagi mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kita harus betul-betul paham di mana limit kita. Dan terpenting itu bukan soal seberapa sering kita menggunakan media sosial, tapi bagaimana kita bisa menggunakannya dengan bijak dan mengambil manfaat positif dari setiap platform yang kita gunakan. Terima kasih banyak untuk Mbak Risma dan Mbak Tiara yang sudah berbagi cerita, pengalaman, dan juga pandangannya tentang topik kita hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dan mengikuti obrolan kita sampai akhir.
Saya Heriani Musdalifah Putri selaku host dan rekan-rekan narasumber saya Mbak Risma dan Mbak Tiara pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Opmas berikutnya dengan topik yang tentunya nggak kalah menarik. Bye-bye. Bye.